Kenil adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang didirikan oleh pihak Belanda pada 1830. Beberapa anggota Kenil dari pribumi diantaranya adalah Mangkunegara VII serta Gatot Subroto. Kenil adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang didirikan atas dekrit kerajaan pada tanggal 14 September tahun 1819. Kenil atau Koninklijk Nederlands, Indische Leger merupakan tentara yang dibentuk oleh Belanda dengan tujuan untuk memperluas wilayah jajahannya di Indonesia atau yang disebut Hindia Belanda kala itu. Maka dari itu, Belanda membutuhkan pasukan militer yang bertugas untuk mengawasi serta mengontrol wilayah jajahannya. Niatan tersebut telah dimulai sejak abad ke-19. Kenil sendiri awal mula dibentuk pada saat terjadinya Perang Diponegoro yang bertugas untuk membantu mengamankan serta melindungi pihak Belanda dari serangan kelompok pendukung Diponegoro. Umumnya pemuda Indonesia yang menjadi perwira Kenil berasal dari keluarga terpandang. Mereka punya pendidikan yang cukup baik pada zaman kolonial, meskipun gaji perwira Kenil dari pribumi dan Belanda sama. Tapi jenjang karir untuk pribumi terbatas. Pangkat tertinggi perwira Kenil dari golongan pribumi hanya sampai pangkat letnan kolonel. Selain orang-orang Belanda dan pribumi, pemerintah Belanda juga merekrut serdadu bayaran dari Eropa, misalnya dari Prancis, Belgia, Jerman dan Swiss. Bayaran untuk prajurit Eropa itu per bulan pada 1870. Gaji itu setara dengan bayaran buruh pabrik selama setahun. Dalam struktur Kenil, komando tertinggi dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang merupakan Opperbevelhebber, panglima tertinggi, militer. Di bawahnya ada seorang komandan angkatan darat yang merangkap jabatan sebagai Kepala Departemen Van Oorlog, Departemen Urusan Peperangan, dengan pangkat Letnan Jenderal. Bagaimana sejarah benar tentara Kenil pada zaman itu? Tentara kerajaan Hindia Belanda, bahasa Belanda, Het Koninklijk Nederlands, Indische Leger, disingkat Kenil, adalah angkatan perang kolonial Hindia Belanda. Kenil memiliki unit angkatan udaranya sendiri yang bernama Militaire Luchtwacht van het Koninklijk Nederlands Indische Leger, dan beberapa elemen angkatan laut kerajaan Belanda juga ditempatkan di Hindia Belanda. Meskipun Kenil melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak anggotanya yang berasal dari pribumi Hindia Belanda, orang-orang Afrika dari Gini Belanda, Belanda Hitam, dan orang-orang Indo-Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota Kenil pada saat menjelang kemerdekaan adalah Soeharto, Mangkunegara VII, Sultan Hamid II, Urip Sumoharjo, Alex Kawilarang, Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, dan Tahi Bonar Simatupang yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam Tentara Nasional Indonesia. Sejarah awal. Sebelum kepemilikan VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda, VOC pernah menyewa resimen Württemberg pada tahun-tahun 1790 sampai tahun 1808, yang berjumlah sekitar 2.000 tentara. Kenil secara resmi berdiri pada tanggal 28 Agustus tahun 1814, tidak lama setelah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda dikembalikan. Pada awalnya, Kenil merupakan bagian dari tentara kerajaan Belanda dan dibentuk untuk menumpas pemberontakan di koloni-koloninya. Pada tanggal 4 Desember tahun 1830, Johannes van den Bos mengeluarkan keputusan yang dinamakan Algemeen Orders voor het Nederlands Oost-Indische Leger, di mana ditetapkan pembentukan angkatan tentara tersendiri untuk Hindia Belanda, yaitu Oost-Indische Leger, Tentara India Timur. Kemudian, pada tahun 1836, Raja Willem I,
memberi predikat Koninklijk pada angkatan perang ini. Tentara-tentara Kenil kadang dijuluki secara kolektif Jan Fuselier, dan istri-istrinya dijuluki Sarinah. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata ini tidak pernah digunakan selama sekitar 1 abad. Baru pada tahun 1933, Hendrik Colin, Perdana Menteri Belanda saat itu, diam-diam memberitahu Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa ia akan menghargai kalau nama angkatan tentaranya diganti dengan Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Kenil terlibat dalam banyak kampanye militer melawan kelompok pribumi di daerah tersebut, termasuk Perang Padri tahun 1821 sampai tahun 1845, Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, penumpasan perlawanan penduduk Bali terhadap pemerintahan kolonial pada tahun 1849, dan Perang Aceh yang berkepanjangan tahun 1873 sampai tahun 1904. Pada tahun 1894, Lombok dan Karangasem dianeksasi sebagai tanggapan atas laporan aristokrat lokal Bali yang menindas penduduk Sasak. Bali akhirnya dikuasai dalam intervensi Belanda di Bali 1906, dan intervensi terakhir Belanda di Bali 1908. Undang-undang Belanda tidak mengizinkan para wajib militer untuk ditempatkan di wilayah jajahan, sehingga tentara di Hindia Belanda hanya terdiri dari prajurit bayaran atau sewaan. Kebanyakan mereka berasal dari Prancis, Jerman, Belgia dan Swiss. Tidak sedikit dari mereka yang adalah desertir dari pasukan-pasukannya untuk menghindari hukuman. Namun juga tentara Belanda yang melanggar peraturan di Belanda diberikan pilihan, menjalani hukuman penjara atau bertugas di Hindia Belanda. Mereka mendapat gaji bulanan yang besar. Tahun 1870 misalnya, seorang serdadu menerima 300 gulden atau setara dengan penghasilan seorang buruh selama 1 tahun. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kenil melanjutkan penaklukannya di seluruh kepulauan di Indonesia. Setelah tahun 1904, Hindia Belanda dianggap aman, dengan tidak adanya lagi perlawanan bersenjata berskala besar terhadap pemerintahan Belanda hingga Perang Dunia II, dan Kenil menjalankan peran defensif untuk melindungi Hindia Belanda dari kemungkinan invasi asing. Setelah Nusantara dianggap aman, Kenil utamanya dilibatkan dalam tugas kepolisian militer, untuk memastikan segmen militer Eropa di Kenil tetap besar. Dan untuk mengurangi biaya perekrutan yang mahal di Eropa, pemerintah kolonial memperkenalkan wajib militer untuk semua laki-laki di umur legal pada tahun 1917. Pada tahun 1922, Undang-Undang Tambahan memperkenalkan pembentukan penjaga kota Belanda, Landstorm, untuk semua anggota Wamil Eropa yang Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Berusia lebih dari 32 tahun. Perang Dunia II, pasukan Belanda di Hindia Belanda sangat dilemahkan oleh kekalahan dan pendudukan Belanda itu sendiri, oleh Jerman Nazi. Pada tahun 1940, bantuan luar dari Belanda terhadap Kenil secara otomatis terputus, kecuali oleh Satuan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Pasukan Kenil, yang tergesa-gesa dan tidak memadai, berusaha untuk berubah menjadi kekuatan militer modern yang mampu melindungi Hindia Belanda dari invasi asing. Pada bulan Desember tahun 1941, pasukan Belanda di Indonesia berjumlah sekitar 85.000 personel. Pasukan reguler terdiri dari sekitar 1.000 perwira dan 34.000 tentara yang terdaftar,
28.000 orang diantaranya adalah pribumi. Sisanya terdiri dari milisi lokal, satuan penjaga teritorial dan pembantu sipil. Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Militair Luchtwaffe van het Kaniel, Mel Kaniel, berjumlah 389 pesawat dari semua jenis, tetapi sebagian besar dikalahkan oleh pesawat-pesawat Jepang yang lebih superior. Pasukan Udara Angkatan Laut Kerajaan, atau MLD, juga memiliki kekuatan yang cukup signifikan di Hindia Belanda. Selama kampanye Hindia Belanda yang berlangsung pada tahun 1941 hingga 1942, sebagian besar satuan Kaniel dan pasukan sekutu lainnya dikalahkan dengan cepat. Sebagian besar tentara Eropa, yang dalam praktiknya mencakup semua pria Indo-Eropa bertubuh sehat, diasingkan oleh pihak Jepang sebagai tawanan perang. 25% tawanan perang tidak bertahan dalam masa pengasingan mereka. Sejumlah tentara, yang kebanyakan terdiri dari anggota pribumi, melakukan perang gerilya melawan Jepang. Peristiwa ini biasanya tidak diketahui dan tanpa dibantu oleh sekutu sampai akhir perang. Pada awal 1942, beberapa anggota Kaniel melarikan diri ke Australia. Beberapa anggota pribumi diasingkan di Australia karena dicurigai bersimpati dengan Jepang. Sisanya memulai proses pengelompokan ulang yang panjang. Pada akhir tahun 1942, sebuah usaha yang gagal untuk mendarat di Timor Leste, untuk memperkuat pasukan komando Australia yang melakukan perang gerilya, berakhir dengan hilangnya 60 personel Belanda. 4 skuadron Hindia Belanda, Skuadron Raffney, dibentuk dari personel Mel Kaniel, di bawah naungan Angkatan Udara Kerajaan Australia, dengan staf lapangan Australia. Pasukan infanteri Kaniel, mirip dengan rekan-rekan mereka di Britania Raya, diperkuat oleh perekrutan yang dilakukan di antara kaum ekspatriat Belanda di seluruh dunia, dan oleh pasukan kolonial dari tempat yang jauh seperti Hindia Barat Belanda, selama tahun 1944 hingga 1945. Beberapa satuan kecil terlibat aksi dalam kampanye Nugini dan kampanye Borneo. Tepat di sebelah selatan Casino, New South Wales, sebuah kamp didirikan pada tahun 1942 untuk Batalion Teknis Kaniel. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentara Belanda di batalion itu mengasingkan dan memenjarakan 500 rekan pribumi mereka di dalam kamp. Perlakuan keras dan hukuman dikeluarkan oleh Belanda pada tentara yang mendukung kemerdekaan. Hal ini menyebabkan kematian 2 tentara Kaniel pribumi, satu kemungkinan akibat bunuh diri dan yang lainnya akibat memimpin protes. Hal ini menimbulkan kecaman dari penduduk lokal Australia, yang memaksa otoritas Australia untuk memulangkan semua tentara yang dipenjara, meskipun enggan untuk mengindahkan permintaan bantuan sebelumnya. Tahun 1945 sampai tahun 1950, setelah Perang Dunia II, Kaniel digunakan dalam 2 kampanye militer besar pada tahun 1947 dan 1948 untuk mengambil alih kendali Belanda atas Indonesia. Kaniel dan kaki tangannya di Ambon dituduh melakukan kejahatan perang selama aksi Polisinil ini. Upaya Belanda untuk membangun kembali koloni mereka gagal dan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia datang pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada tanggal 26 Januari tahun 1950, unsur-unsur Kaniel terlibat dalam kudeta gagal di Bandung yang direncanakan oleh Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Kudeta tersebut gagal dan hanya mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat.
Dengan berdirinya negara Republik Indonesia dan TNI serta diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka pada tahun 1950, Kenil dibubarkan. Berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 20 Juli tahun 1950, pada tanggal 26 Juli tahun 1950 pukul 00, setelah berumur sekitar 120 tahun, Kenil dinyatakan dibubarkan. Pembubaran, berdasarkan hasil keputusan konferensi meja bundar, mantan tentara Kenil yang jumlahnya diperkirakan sekitar 65.000 anggota, 26.000 diantaranya masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, dan harus diterima dengan pangkat yang sama. Beberapa dari mereka kemudian pada tahun 70-an mencapai pangkat Mayor Jenderal TNI. Sisa tentara Kenil yang mayoritas berasal dari Ambon diperkirakan sekitar sebanyak 39.000 orang, mengambil opsi pensiun atau masuk ke dalam angkatan bersenjata kerajaan Belanda dan bertugas di Papua ataupun Suriname. Beberapa di antara mereka terlibat dalam kontingen Belanda pada Perang Korea, tahun 1950 sampai tahun 1953. Namun, upaya untuk mengintegrasikan unit-unit bekas Kenil ke dalam TNI terhambat oleh ketidakpercayaan timbal balik antara pasukan Kenil yang didominasi orang Ambon dan militer Republik yang didominasi orang Jawa, yang menyebabkan bentrokan di Makassar pada bulan April dan upaya pemisahan diri dari Republik Maluku Selatan, RMS, yang merdeka pada bulan Juli. Pemberontakan ini dipadamkan pada bulan November tahun 1950 dan sekitar 12.500 personel Kenil Ambon dan keluarga mereka memilih untuk menetap sementara di Belanda. Kenil secara resmi sudah tidak ada lagi, namun tradisinya dipertahankan oleh Resimen Van Heouts dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda modern. Kekuatan, ketika Perang Diponegoro meletus, Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Jumlah tentaranya mencapai 6.148 tentara Belanda dan 5.734 tentara pribumi, perwiranya juga mencapai 369 orang. 2 tahun setelah dipisah dari angkatan perang utamanya, Kenil memiliki 21.486 tentara dan 640 perwira. Jumlah tentaranya hampir naik menjadi 30.000 pada tahun 1882 dan 37.000 pada tahun 1930. Pada tahun 1940, menjelang Perang Pasifik dan invasi Jepang, kekuatan Kenil yang dimobilisasi mencapai 40.000 tentara terlatih dan 20.000 cadangan darat serta wajib militer. Di tahun yang sama pula Kenil mencoba memesan 500 pesawat terbang yang terdiri dari pengebom, pengembom tukik, dan pesawat tempur. Keterlibatan pribumi, salah satu aspek dari taktik rekrutmen Kenil di koloni-koloni Belanda adalah klasifikasi orang-orang tertentu yang, entah bagaimana, lebih cocok untuk menjadi tentara. Di Hindia Belanda, orang Ambon dan orang Manado, dengan tambahan dari beberapa orang Batak dan orang Timor, dianggap cocok untuk menjadi tentara. Bersama-sama, mereka sering disebut dengan Amboinezen. Pemilihan orang Ambon dan Manado ini dilatar belakangi dari pengetahuan VOC terhadap mereka, sehingga VOC menjadikan mereka sebagai tentara privatnya.
Tahun 1936, jumlah pribumi Hindia Belanda yang bergabung di Kenil mencapai 33.000 tentara, atau sekitar 71% dari keseluruhan tentara Kenil. Di antaranya terdapat sekitar 4.000 orang Ambon, 5.000 orang Manado dan 13.000 orang Jawa. Meskipun Kenil banyak menyerap pribumi Hindia Belanda, Belanda juga merekrut mantan budak Ghana dari Pantai Emas Belanda untuk melengkapi kembali jumlah tentara yang hilang saat Perang Diponegoro. Mereka kemudian dikenal sebagai Belanda Hitam, terhitung sekitar 3.000 orang Ghana yang melayani Kenil antara tahun-tahun 1830 sampai tahun 1881. Pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di Kenil adalah Abdul Qadir Wijojoatmojo, yang tahun 1947 memimpin delegasi Belanda dalam perundingan di atas kapal USS Renville, Sultan Hamid II dari Pontianak, yang dididik oleh 2 perwira Inggris, mencapai pangkat Mayor Jenderal dalam posisi asisten politik Ratu Juliana. Organisasi Panglima Kenil tahun 1941 sampai tahun 1942, Letnan Jenderal Hein Terporten. Grup Militer Bandung di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.J. Pesman. Komando Tinggi Sumatera dipimpin Mayor Jenderal R.T. Overreker. Komando Teritorial Kalimantan Barat dipimpin oleh Letnan Kolonel D.P.F. Mars. Komando Teritorial Kalimantan Selatan dan Timur dipimpin oleh Letnan Kolonel H.T. Halkema. Komando Lokal Balikpapan dipimpin oleh Letnan Kolonel C. van den Hugenben. Komando Lokal Tarakan dipimpin oleh Letnan Kolonel S. de Waal. Komando Lokal Samarinda dipimpin Kapten G. A. C. Monteiro. Komando Teritorial Celebes dipimpin oleh Kolonel M. Foran. Komando Teritorial Timor dipimpin oleh Letnan Kolonel W.E.C. de Tiger. Komando Teritorial Maluku dipimpin oleh Letnan Kolonel Jalan R. Kapits. Dinas Penerbangan Militer Kenil Surabaya dipimpin oleh Letnan Jenderal Ludolf Hendrik van Ooyen. Daftar Komandan tahun 1815 sampai tahun 1819 Maijen Karl Heinrich Wilhelm Anting. Tahun 1819 sampai tahun 1819 Gubernur Jenderal Godot van der Capellen. Tahun 1819 sampai tahun 1825 Maijen Hendrik Merkus de Kock. Tahun 1822 sampai tahun 1828 Maijen Josephus Jacobus van Geen. Tahun 1828 sampai tahun 1828 Letjen Hendrik Merkus de Kock. Tahun 1828 sampai tahun 1828 Maijen Benjamin Bischoff. Tahun 1829 sampai tahun 1830 Letjen H.M. de Kock. Tahun 1830 sampai tahun 1831 Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Tahun 1830 sampai tahun 1835 Letjen Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Tahun 1835 sampai tahun 1847 Maijen Franz David Cocius.
tahun 1847 sampai tahun 1849 Messenger Karel van der Wijk. Tahun 1849 sampai tahun 1849 Letjen Andreas Victor Michiels. Tahun 1849 sampai tahun 1851 Letjen Karl Benhat dari Sachsen-Weimar Eisenach. Tahun 1851 sampai tahun 1854 Maijen Gerhardus Bakker. Tahun 1854 sampai tahun 1858 Letjen Francois Vincent Henry Antoine de Stuers. Tahun 1858 sampai tahun 1862 Letjen Jan van Swieten. Tahun 1862 sampai tahun 1865 Letjen Charles Pierre Sim. Tahun 1865 sampai tahun 1869 Letjen Augustus Johannes Andresen. Tahun 1869 sampai tahun 1873 Letjen Willem Egbert Cruisen. Tahun 1873 sampai tahun 1875 Letjen Nicolaus Hans Willem Stamhuis Witton. Tahun 1875 sampai tahun 1879 Letjen Gilles Peter de Neve. Tahun 1879 sampai tahun 1883 Letjen Huibert Gerard Bumister. Tahun 1883 sampai tahun 1887 Letjen Karel Lodewijk Pfeiffer. Tahun 1887 sampai tahun 1889 Letjen Anthony Haga. Tahun 1889 sampai tahun 1893 Letjen Theodor Johan Arnold van Zyl de Jong. Tahun 1893 sampai tahun 1895 Letjen Adrian Rudolf Willem G. van Pitius. Tahun 1895 sampai tahun 1897 Letjen Jacobus Augustinus Vetter. Tahun 1897 sampai tahun 1900 Letjen Lorenz Swart. Tahun 1900 sampai tahun 1903 Letjen Heribert Cornelis Peter de Bruin. Tahun 1903 sampai tahun 1903 Maijen Johan Cornelis van der Wijk. Tahun 1903 sampai tahun 1905 Letjen Willem Buche. Tahun 1905 sampai tahun 1907 Maijen J.C. van der Wijk. Tahun 1907 sampai tahun 1909 Letjen Marinus Bernardus Ros van Toningen. Tahun 1909 sampai tahun 1910 Letjen Peter Cornelis van der Willigen. Tahun 1910 sampai tahun 1914 Letjen Gottfried Konrad Ernst van de Allen. Tahun 1914 sampai tahun 1916 Letjen Johan Peter Michelsen. Tahun 1916 sampai tahun. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. 1916 Letjen Hendrik Christiaan Kronauer.
Tahun 1916 sampai tahun 1918 Letjen Walter Robert de Greve. Tahun 1918 sampai tahun 1920 Letjen Cornelis Hendrik van Rietchoten. Tahun 1920 sampai tahun 1922 Letjen Gerard Cornelis Dijkstra. Tahun 1922 sampai tahun 1924 Letjen Frans Jan Cruisen. Tahun 1924 sampai tahun 1926 Letjen Karel Felix Eduard Gut van Veck. Tahun 1926 sampai tahun 1926 Letjen Willem Hablitz. Tahun 1926 sampai tahun 1929 Letjen Hermanus Leonardus Lalau. Tahun 1929 sampai tahun 1932 Letjen Heinrich Adolf Kramer. Tahun 1932 sampai tahun 1935 Letjen Johannes Cornelis Koster. Tahun 1935 sampai tahun 1939 Letjen Murk Burstra. Tahun 1939 sampai tahun 1941 Letjen Gerardus Johannes Brandstede. Tahun 1941 sampai tahun 1942 Letjen Hein ter Porten. Tahun 1943 sampai tahun 1946 Letjen Ludolf Hendrik van Ooyen. Tahun 1946 sampai tahun 1949 Letjen Simon Spoor. Tahun 1949 sampai tahun 1950 Letjen de Cornelis Boerman van Frieden. Galeri Kavaleri Kenil berseragam lengkap pada tahun 1896. Perwira Kenil, lukisan Isaac Israels, menggambarkan rekrutan Kenil berbaris di Rotterdam untuk dikirim ke Hindia Belanda. Kavaleri Kenil pada tahun 1906 selama intervensi Belanda di Bali. 1906, pasukan Kenil pribumi. 1938, pasukan terjun payung Kenil sedang bersiap untuk beroperasi. 1948, tank amfibi ringan Vickers digunakan pasukan Belanda di Hindia Belanda. Pesawat tempur Curtiss CW-21B Angkatan Udara Hindia Belanda. Kak Chloe.